Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat belajar. Oke, selamat datang kembali ya di channel Belajar bareng Kang Reis. Di sini saya Kang Reis akan berbagi lagi ya kepada teman-teman, terutama mungkin saat ini ya untuk video kali ini saya masih akan berbagi pada teman-teman bagaimana membuat template lembur karyawan teman-teman ya. Dan untuk tidak terasa ya untuk videonya sekarang udah sampai ke part ke-6 teman-teman, dan seperti janji dari part kelima bahwa di sini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan dashboardnya ya, dan ini tentunya dashboard yang sederhana, sederhana aja teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi bagaimana konsepnya dalam membuat dashboard sebagai alat untuk menganalisis data gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan kebetulan ya melihat video ini, ya mungkin teman-teman bisa cek video part 1, part 2, part 3-nya ya untuk lebih memahami jikalau teman-teman tertarik dengan videonya. Oke, kita langsung saja ya ke materi pembahasan. Jadi untuk kesempatan kali ini apa yang akan dibahas yaitu pembuatan dashboard ya. Terlebih nanti mungkin jikalau database-nya perlu ada tambahan-tambahan, kita akan coba tambahkan lagi ya. Oke, mungkin di sini saya ada penyesuaian sedikit teman-teman ya. Jadi untuk melihat bagaimana dashboardnya nanti bekerja, ini saya sudah tambahkan data dummy-nya semakin banyak teman-teman ya. Ada sekitar 391-an ya untuk datanya itu sudah dibuatkan ya. Sehingga nanti teman-teman dapat melihat apa perbedaannya ketika database ini dibuatkan dashboardnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi supaya dashboardnya terlihat seperti apa nanti fungsinya gitu ya. Karena kalau terlalu sedikit datanya agak aneh ya kalau dashboard untuk dashboard sedikit. Oke, kita langsung saja di sini mungkin sekilas dulu ya untuk pembahasan sebelumnya kita sudah membuat database dari mulai perhitungan jam, kemudian nominalnya sampai ke istilahnya perhitungan rupiahnya ya teman-teman ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat dashboardnya teman-teman ya. Jadi untuk dashboard ini caranya kalau saya pribadi ya, saya sendiri itu kita buatkan sheet tersendiri ya. Ini ada sheet dashboard namanya, dan pengaturan layoutnya untuk dashboard itu biasanya kalau saya ini diperkecil dulu teman-teman, kemudian ininya kotak-kotaknya saya samakan dulu biar nanti hasilnya rapih ya. Kemudian kalau kita memang mau bikin dashboard satu layar teman-teman ya, karena ini Excel berarti banyak penyesuaian ya, kita buatkan modelnya seperti ini teman-teman ya. Dan mungkin nah ini untuk apa namanya tuh untuk slidernya ini jangan sampai ke bawah teman-teman. Jadi dimaksimalkan benar-benar di ujung ya, di ujung di sini nih. Sorry, ini masih bergeser. Sebentar. Nah, ini jangan sampai bergeser teman-teman. Jadi kalau kita memang mau satu layar begini, nah kita kalau saya sih begini aja lah. Nah, saya warnai dulu ya teman-teman ya. Misalkan saya warnainya abu teman-teman. Ya, saya warnai abu. Nah, ini saya lihat ujungnya di sini teman-teman. Nah, ini berarti batas layarnya. Nah, kemudian saya coba zoom dulu ya teman-teman ya. Nah, saya zoom dulu begini. Kemudian teman-teman tinggal pilih ujungnya aja di sini nih. Kalau saya biasa tuh. Kemudian dipilih free span teman-teman. Nah, nanti, jadi hanya area yang abu-abu aja ini yang bakal terkunci ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita zoom lagi ya. Maka untuk tampilan dari layarnya ini disesuaikan ya sesuai dengan layar monitor teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih lebar lagi juga bisa dihilangkan ya ininya ya untuk ribbonnya. Jadi untuk ribbonnya bisa di klik kanan kemudian collapse dari ribbonnya dicentang ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau buat dashboard, nah ini si ribbonnya itu bisa mengurangi tampilan dari sisi layarnya ya biar full ke dashboard. Oke, selanjutnya dari sini untuk pembuatan dashboard itu saya karena akan menggunakan yang sederhana aja, jadi kita pakainya pivot table dan pivot chart teman-teman ya. Jadi nantinya biar dinamis juga untuk dashboardnya. Nah caranya kita buat sheet baru saja teman-teman ya. Di sini saya kasih sheet barunya itu nomor 7 ya, nomor 7, dan ini pivot table ya, pivot aja gitu. Nah, jadi di sini data-data yang akan dibuatkan untuk visualisasi dashboardnya disimpan di sheet ke-7 ya, atau di sheet pivot gitu teman-teman. Oke, mungkin yang pertama kita lihat dulu dari sisi database nanti apa aja yang akan divisualisasikan ya, mungkin tentunya adalah total lembur ya teman-teman ya. Total lembur, kemudian juga jam lemburnya ya. Dan di sini saya sengaja nih untuk total lembur ininya saya tidak apa namanya tidak dibuatkan header baru ya. Karena di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita apa namanya tuh membuat kalkulasi khusus di pivot gitu ya sebagai tambahan informasi dan juga berbagi dari saya. Oke, kita langsung mungkin ke pivotnya ya, kita balik lagi ke set pivot. Nah, di sini kita
insert-kan aja. Jadi untuk membuat pivot caranya gampang teman-teman, tinggal masuk menu insert. Mungkin di sini saya nggak collapse-kan dulu ya, biar pengerjaannya gampang. Ya, jadi tinggal masukkan insert teman-teman, kemudian pivot table ya. Kemudian untuk table range-nya, nah ini enaknya dengan tabel tuh ketika kita memilih tabel range, dia tidak akan berbentuk range, tapi dia akan berbentuk tabel teman-teman ya. Jadi ini mengambil nama tabelnya yaitu T underscore absensi. Kemudian kita pilih, kemudian kita klik OK ya. Nah, maka akan muncul di sini untuk pivot table-nya. Nah, yang pertama mungkin yang paling gampang itu adalah kita mengkalkulasi dulu dari total ya. Nah, di sini ada dua total. Yang pertama itu ada total jam lembur ya. Kita masukkan dulu total jam lembur di sini. Nah, ini untuk nilai total jam lemburnya ya. Jadi totalnya ada 391 jam, teman-teman. Dan untuk berikutnya berarti total nominal ya. Cuman di sini kan saya total nominalnya tidak ada nih di headernya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan namanya calculated field, teman-teman ya. Caranya gampang, tinggal di klik aja pivot table-nya, kemudian ke pivot table analyze, kemudian ke field item and set dan calculated field-nya. Nah, di sini teman-teman bisa isikan, misalkan di sini adalah jumlah nominal lembur ya. Nah, bisa begini juga boleh dipanjangin biar gampang dipahami. Selanjutnya, nah untuk formulanya teman-teman bisa diisikan dengan formula penjumlahan saja. Jadi kita bisa masukkan nominal satu ini ya, ditambahkan dengan nominal ke-218, ditambahkan dengan nominal di jam ke-9, kemudian ditambahkan dengan jam 10 gitu. Setelah itu kita add ya, maka akan muncul di sini jumlah nominal lembur ya teman-teman ya. Kemudian klik OK. Nah, sehingga di pivot table-nya dia muncul ya untuk jumlah nominal lemburnya. Nah, ini totalnya sekitar 175 jutaan gitu teman-teman. Dan biasanya kalau untuk grid line saya ini hilangkan ya, untuk grid line hilangkan. Kalau pivot saya biasanya apa adanya aja ya, karena datanya begini pun kan nantinya tidak akan dipakai buat analisa ya. Mereka itu hanya untuk sempat nyimpen datanya aja. Nah, tapi di sininya saya di setting pivot table option-nya itu untuk auto fit column width and update dan preset cell formatting-nya saya akan centang biar tidak berubah-ubah. Ya, jadi kalau di refresh tuh tetap begini sesuai dengan settingan manual kita. Nah, jadi ini untuk total jam lembur dan ini untuk total jam nominalnya ya teman-teman. Nah, kemudian selain dari total mungkin total hari ya teman-teman ya, kita masukkan juga mungkin total hari yang menjadi hari lembur teman-teman ya. Di sini ada suatu kondisi yaitu kita lakukan filtering filtering ya teman-teman ya. Dan untuk melakukan filtering di sini saya coba begini aja ya teman-teman ya. Jadi di tabel absensinya saya tambahkan lagi header satu lagi ya. Jadi untuk memfilter hari lembur, jadi mana hari lembur, mana yang enggak lembur gitu ya, ceritanya begitu aja. Nah, caranya gampang teman-teman. Ini saya mungkin di sini saya tambahkan kolom status ya, biar lebih enak mungkin ya, kata-katanya status lembur aja. Jadi ini untuk menunjukkan di mana apakah karyawan tersebut ada lembur atau tidak ya, gitu. Seperti itu aja lah. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengisinya kita isikan saja di sini jika ya. Nah jikanya itu mana? Jikanya itu jumlah dari nominal aja ya, kita ngambil dari jumlah nominal. Kalau jumlah nominal ini lebih dari 0 ya, maka dikatakan dia lembur teman-teman ya. Katakan dia lembur. Nah, kemudian kalau tidak ada lembur berarti blank sajalah seperti ini ya. Nanti bisa disesuaikan lagi teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kelihatan tuh mana yang lembur dan mana yang enggak ya. Jadi kalau yang ada tulisan lembur ini berarti lembur gitu ya ceritanya. Oke, kita balik lagi ke kolom pivot ya. Di sini fungsinya lembur itu, status lembur itu untuk menghitung hari lemburnya teman-teman. Ceritanya begitu. Jadi ini tinggal masukkan saja eh, hari lembur, ini tinggal refresh dulu teman-teman biar dia masuk ke pivot table-nya. Kita refresh dan masukkan status lemburnya di sini teman-teman. Sorry, nggak di sini. Ini terpisah ya, harus terpisah nih, karena kita mau filtering teman-teman. Kita mau filtering, jadi ini di sini saja mungkin untuk status lembur. Di sini saya keluarkan untuk data ini juga keluarkan. Sebentar, ini suka ngaco kalau begini, gitu dulu. Nah, ini keluarkan, kemudian yang dihitung itu berarti adalah status lembur teman-teman. Nah, ini saya remove ya, kemudian di sini saya tambahkan begini teman-teman, filter. Tujuannya tuh saya mau nambahin filter. Bentar, filternya mungkin begini aja ya, nggak usah dari sana, jadi filter manual aja begini. Nah, ini cuma yang dihitung lembur aja. Kemudian untuk count status lemburnya sebentar, jadi kita filter aja nih di sininya teman-teman. Jadi kalau kita coba lihat all, maka dia hasilnya itu total 391 ya. Tapi kalau misalkan dia apa namanya tuh lemburan ya, kita lihat, nah yang hari lemburnya itu 363. Jadi begitu teman maksudnya. Nah, berarti oh ini ada yang salah teman-teman. Jadi yang ini
bukan count ya, untuk count jam lemburnya ini adalah jumlah. Nah, jumlah lembur. Nah, ini kan nilainya jadi begini teman-teman ya. Dan ini mesti kita konversi dulu ke eh, jumlah jam teman-teman ya. Jadi caranya ini cukup begini aja teman-teman. Kita bikin namanya itu eh, formula tambahan ya. Jadi kita nggak ngitung jam lembur ini, kita konversi dulu pakai pivot table analyze, kemudian calculated value-nya tambahin lagi. Jadi di sini saya ngitung jam lembur ya, gini aja lah, jam lembur. Nah, kemudian untuk nilainya berarti si jam lembur ini ya itu dikali 24 teman-teman, dikali 24. Nah, ini ada formula teman-teman ke bawah ya, kalau mau dicek ini ada formula ya ke bawah, kemudian kita add aja. Nah, maka akan muncul field baru ya, kita oke aja. Nah, di sini dia akan menghitung dari total lemburannya teman-teman. Nah, ini kalau kita konversi sebentar. Ini saya remove dulu field ini. Nah, untuk jam lembur ini saya number of formatnya kita rubah jadi number teman-teman. Jadi number. Jadi itu menunjukkan jumlah lemburannya teman-teman ya. Oke, nah makanya ini adalah jam lemburnya ya, total jam lemburnya. Itu. Nanti jadi kita udah dapat tuh untuk nominal, kemudian untuk total jam lembur dan juga total hari ya teman-teman ya. Nah, kalau dibikin database buat dashboard, memang pivotnya mau acak-acakan mau rapi juga, tergantung teman-teman ya. Jadi sesuaikan saja karena di sini saya hanya berbagi mengenai bagaimana kita mengimplementasikan logiknya. Bahkan kalau ada tambahan-tambahan yang lain ya bisa aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya ide yang lain silahkan tulis saja di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, kita berpikir lagi apa kira-kira yang mau ditampilkan di dashboardnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya pengen juga di dashboardnya itu ada nanti history lemburannya ya, mungkin timeline secara timeline ya ditunjukkan gitu ya. Baik itu per bulan ataupun per harinya teman-teman. Nah, ini nanti soalnya saya akan mau tunjukkan bagaimana kita mengimplementasikan slicer dan juga timeline teman-teman ya. Jadi kita balik lagi ke pivotnya. Nah, untuk itu kita perlu pivot lagi, kita copy-copy aja dari pivot yang udah ada sebelumnya ya. Kemudian kita modifikasi lagi teman-teman di sini ya. Kita modifikasi lagi, misalkan kita mau lihat secara nominal dulu ya. Secara nominal itu diambil per tanggalnya ya teman-teman ya. Kita masukkan saja tanggal masuknya ke row ini aja teman-teman. Nah, begini. Nah, ini udah otomatis ya. Dia udah otomatis nge-grouping, ada bulan ya, ada bulannya juga dan juga ada tanggalnya ya teman-teman ya. Jadi ini tapi ini tujuannya tetap saya pisahkan dulu teman-teman. Jadi untuk di sini mungkin bulan dulu ya. Jadi untuk tanggalnya saya delete, kemudian untuk days-nya saya juga delete ya. Jadi hanya menunjukkan data bulan gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita tunjukkan data harinya teman-teman. Ini nanti harus ke sini ya. Jadi soalnya takutnya nanti ke bawah kan keganggu tuh pivotnya. Jadi kita buat ke sampingnya saja teman-teman. Kecuali kalau yang atas dia nggak akan nambah panjang lagi ya karena udah dibatasin cuma total doang yang diperlihatkan gitu teman-teman. Jadi kita buat aja ke sampingnya yaitu buat tanggal teman-teman ya. Jadi kita masukkan di sini. Udah ada tanggal ya. Kalau misalnya itu format tanggal maka akan dibuatkan grouping biasanya otomatis sama pivot table-nya teman-teman. Jadi ini kita ganti Simon ini dengan days teman-teman ya. Nah, jadi berupa tanggal ya, bentukannya berupa tanggal. Nah, kemudian selain mungkin kita tunjukkan per bulan ya, total nominalnya dan juga per hari ya kita juga tunjukkan mungkin jumlah jamnya teman-teman ya. Kita tunjukkan jumlah jamnya. Di sini saya buatkan lagi pivot table teman-teman. Nah, untuk jumlah jam berarti kita ngambil jam lembur teman-teman ya. Kita ngambil jam lembur. Nah, yang ini ya, udah tadi kita buat, ini kita remove ya. Dan kemudian, nah ini untuk format numbernya teman-teman kita rubah dulu jadi number ya. Kita rubah dulu jadi number. Nah, di sini number. Nah, ini desimalnya nggak usah ada desimal. Kita oke aja. Nah, ini untuk total numbernya. Dan sekarang kita masuk ke yang perharinya teman-teman ya. Salah. Kita kontrol C lagi, kita copy, kalau kita pastikan lagi di sini pivotnya. Nah, ini untuk ininya kita rubah jadi days teman-teman. Kita rubah jadi days, ini kita close. Nah, ini jadi begini. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Kelihatan kan? Jadi misalkan di tanggal 1 Januari 48 jam, di tanggal 2 cuma 9 jam gitu kan. Nah, sementara mungkin ini dulu ya kita coba buatkan dulu untuk dashboardnya. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Kita akan menggunakan pivot chart teman-teman ya untuk yang model-modelnya ini. Tapi untuk yang ini kita bisa buat begini aja. Nah, kita masuk ke dashboard.
Kemudian mungkin di sini di dashboardnya kita kasih judul dulu teman-teman. Sebentar, ini harusnya sudah pas ya. Jadi ini udah ujung ke ujung ya. Nah teman-teman kalau misalnya nanti mau nampilin lebih full screen lagi ya, ini bisa ininya dihilangin. Kemudian kita bisa juga sebentar. Nah, di mana sih klikarannya tuh? Saya lupa lagi, bentar teman-teman. Jadi kita bisa sebentar. Oh di sini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa juga dari ribbon ini teman-teman klik ini kemudian full screen mode. Nah sehingga tampilannya jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, ini mungkin bisa tambahin lagi tuh kalau misalnya memang niat kita untuk full screen mode ya, kita tambahin lagi untuk dashboardnya sampai ke bawah lagi teman-teman. Jadi kita warnain lagi di sini. Nah, gitu. Jadi dashboardnya nanti sampai ke bawah ya gitu. Nah, ini untuk free span-nya bisa kita atur ulang lagi. Ya, ini kita close lagi free span-nya kemudian kita set lagi untuk free span-nya di sini teman-teman. Nah, di sini di ujung sini ya. Kita balikin lagi ke sini, kemudian ke free span lagi. Nah, ini kita zoom lagi. Nah, maka nanti kalau di full screen harusnya dia sesuai teman-teman ya. Sebentar. Ini show tab only ya. Kemudian kita pilih sorry, full screen mode. Nah, begini teman-teman. Ini formula barnya kita kecilkan dulu. Nah, jadi nanti tampilan dashboardnya bisa full seperti ini teman-teman ya. Nah, karena kita mau ngedit ya, jadi kita balikin lagi ya. Kita balikin lagi ke show tab only. Kemudian ininya saya munculin dulu ya cross dan ribbonnya. Nah, di sini kita akan masukkan judul teman-teman. Jadi untuk judulnya saya biasanya begini aja lah, biar rapih gitu ya tujuannya itu. Misal di sini saya tulis dashboard lembur karyawan. Nah, bebas teman-teman boleh memodifikasinya ya, karena saya orang lapangan jadi kadang-kadang susah membuat kata-kata teman-teman. Ya, jadi kita buat seperti ini aja. Nah, kita buat seperti ini aja. Dan untuk beberapa tampilan lainnya mungkin tampilan total dan lain-lain ya. Kita bisa buatkan seperti ini mungkin ya. Nah, jadi di sini kita kasih judulnya. Misalkan di sini itu adalah total nominal lembur ya. Total nominal lembur. Nominal lembur ya. Atau begini aja. Total lembur ya. Total lembur dalam rupiah. Itu ya. Lebih manajerial ya, lebih manajerial. Kemudian kita perbesar ya ini. Kemudian di sini mungkin kita tambahkan juga total lembur dalam jam ya. Total lembur dalam jam. Kemudian total lembur dalam hari ya, teman-teman ya. Nah, di sini total lembur dalam hari. Nah, ini kita adjustment aja untuk tampilannya sesuai dengan kebutuhan aja, teman-teman. Jadi misalkan kalau ini kurang lebar ya berarti tinggal geser-geser ya, kita pepet-pepetin sebentar. Ini kita pepet-pepetin. Nah, ini kurang terlalu mepet. Nah, begini aja. Ini saya balikin dulu ke sini. Ya memang kalau kita bikin dashboard emang lama teman-teman ya. Jadi kadang-kadang namanya juga desain ya. Apalagi saya bukan orang desain teman-teman. Kadang-kadang ya beginilah hasilnya cuma apa adanya gitu ya. Tapi minimal di sini saya bisa berbagi ke teman-teman tuh bagaimana mengimplementasikan dari sisi dashboardnya teman-teman ya. Nah, itu sih maksud saya tuh. Oke, di sini saya copy-copy dulu begini ya sambil ngedit. Kemudian ini warnanya balikin lagi. Nah, jadi sederhana begini aja juga udah cukup sebenarnya jadi dashboard ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita bikin lagi buat nilai angkanya teman-teman ya. Nanti kita nyorot lah istilahnya itu menyorot ke nilai angka yang ada di data pivot tadi yang udah kita buat teman-teman ya. Gitu lah. Nanti kita coba percantik nanti di akhir aja nih. Nah, ini kita border dulu border lainnya seolah-olah memang ada kotak-kotak begini teman-teman. Jadi kita coba bikin dashboard yang sederhana dulu aja. Ini buat judulnya kita perbesar aja biar menunjukkan ini dashboard teman-teman ya. Nah, gitu aja. Nah, terus ini untuk total lembur berarti kita sorot apa namanya tuh ke pivotnya teman-teman ya di sini total lembur ini. Nah, cuman saya punya penyesuaian nih di sini. Jadi saya pengen di sininya benar-benar agak bentukan dashboard ya. Jadi di sini saya buatkan formula khusus ya teman-teman ya. Sebentar. Dan untuk formulanya itu jadi saya ingin di misalkan di total lembur ini itu pakai kayak bentukan scorecard gitu teman-teman ya. Jadi nggak cuma angka doang gitu. Nah ini saya sudah buatkan formulanya. Jadi teman-teman boleh contek aja. Saya tidak akan menjelaskan detail bagaimana membuat formulanya di sini. Cuman intinya hasilnya outputnya nanti seperti ini teman-teman ya. Nah ini contohnya ini teman-teman ya. Jadi ada keterangan misalkan 175 juta rupiah. Jadi nggak angka begini panjang lebar ya begini. Ataupun begini cuma angka doang gitu ya. Nggak. Jadi ada misalkan ini 175 juta dan kalau ini ada tulisan jamnya gitu ya. Dan ini ada formulanya teman-teman boleh contek aja, boleh dipergunakan silakan dan ini untuk
format teks untuk jamnya gitu ya. Nah ini teman-teman untuk angka-angka ini ya, misalnya kalau saya sih biasanya ditandai kalau memang ini nantinya akan ditampilkan di dashboard ya sebagai penanda bahwa ini ditunjukkan di dashboard. Itu biasanya saya warna kuning aja. Ya ini menjadi data yang memang ditunjukkan di dalam dashboardnya. Nah, ini teman-teman tinggal klik sama dengan aja, kemudian pilih di area pivotnya ya, kita sorot aja langsung tembak begini teman-teman ya. Jadi kalau bikin dashboard itu ya kurang lebih seperti ini gitu. Kemudian kita perbesar, kita bold ya. Nah, ini juga sama. Ini saya biar sama ininya. Formatnya ini juga tembak sama dengan. Kemudian kita ambil ke jam ya. Nah, maka akan muncul total jamnya ya. Kemudian untuk total lembur berarti ini hari ya teman-teman ya. Ini hari sebentar. Ini saya belum buatkan formulanya untuk hari. Nah, untuk hari mungkin saya simpan di sini aja teman-teman ya. Ini ada di D4 ya. Nah, ini saya biasanya kalau sorot pivot begini teman-teman ya. Jadi diketik manual karena kalau memang kalau disorot langsung begini, dia jadinya formula begini ya. Itu kan get pivot data. Nah, saya nggak suka sebenarnya. Saya senangnya begini aja. Langsung gitu ngunci. Nah, karena di ini saya pengen ada harinya berarti ditambahin hari ya teman-teman ya. Dan hari. Itu aja sih kalau yang ini. Sebentar, ini salah. Nah, ini begini hari aja. Nah, begini aja. Jadi dia nunjukin 363 hari. Begitu teman-teman. Nah, ini kita kuningin karena itu menjadi tanda bahwa dia ditunjukkan di dashboard. Sama dengan kemudian kita tunjuk untuk datanya di sini. Nah, ini kemudian kita format painter biar sama teman-teman. Nah, begitu ya. Jadi di pembuatan dashboard ini maaf ya saya nggak jelasin satu persatu biar pembuatan dashboardnya lebih cepat dan teman-teman juga bisa lebih memahaminya, lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, oke selanjutnya ini mungkin kita kasih warna yang beda-beda ya teman-teman biar cantik. Ini mungkin begini, kalau saya biasanya ini begini aja, ini kasih putih ya. Kemudian untuk total nomor hari mungkin warna, saya senangnya warna emas ya. Nah, gini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kelihatan tuh model dashboardnya seperti ini. Kemudian untuk ini mungkin warna teksnya kita rubah juga ya, biar agak menarik ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kelihatan tuh untuk tampilan dashboardnya mulai agak sedikit terlihat gitu ya teman-teman ya. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya kita mungkin akan membuat ini biasa kalau saya langsung save-save aja teman-teman ya. Kita akan membuat ininya untuk tampilan lainnya, visualisasi yang lainnya mungkin setelah kita menampilkan dari sisi total ya kita coba tampilkan dari sisi per bulannya teman-teman ya. Nah, untuk per bulannya teman-teman tinggal klik aja area pivot table-nya, kemudian insert, kemudian kita cari recommended chart aja teman-teman. Apa yang direkomendasiin? Nah, di sini kan yang direkomendasiin adalah column ya. Bisa column, bisa banyak sih, bisa bar begini juga ya. Bebas teman-teman ini bisa pilih. Kalau saya mungkin pilihnya yang bukan ada template juga. Nah, ini aja nih yang apa cluster column aja dulu ya yang gampang. Kita oke aja. Nah, maka akan muncul chartnya begini. Ini saya copy dulu aja ke sana. Nanti diaturnya di dashboard aja teman-teman di sini. Ya, dan kemudian untuk ini di sini aja posisinya karena nanti di sini saya akan tambahkan slicer dan timeline. Ini untuk tampilannya teman-teman biar cepat kita pakai yang pivot sorry desain aja langsung desain otomatis ya. Misalkan yang agak menarik mungkin yang ini ya teman-teman ya. Nah, kita buatkan yang seperti ini. Kemudian ini untuk field buttonnya ini saya biasanya hide all semua ya. Kemudian kita kasih judul di sini mungkin lembur per bulan ya. Total lembur per bulan. Nah, total lembur per bulan. Per bulan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya, nah ini untuk legendnya mungkin nggak perlu ya. Kita nggak perlu legend. Jadi hasilnya jadi seperti ini. Gitu. Kita simpan di sini aja. Kemudian kita mau melihat secara hariannya teman-teman ya. Kalau secara harian berarti kita tinggal pivot chart kan yang harian. Nah, yang ini berarti ya kita pivot chart ya kita pilih recommended chartnya. Di sini biasanya kalau yang model harian begini pakainya timeline ya. Dan kalau saya mungkin pilih yang ini dulu ya. Nanti kita atur-atur lagi di sana gimana. Nah, kita cut dulu di sini, pindahkan ke dashboardnya. Kemudian pilih desainnya mau yang mana teman-teman. Yang pilih aja yang cukup menarik ya. Bebas. Nah, kalau mau teman-teman customize ya bisa diatur sendiri ya teman-teman ya. Sesuai dengan kebutuhan saja gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya. Misalkan ini saya ini aja lah. Ini sorry kok berubah yang tadi ya. Sebentar. Tadi yang ini ya. Nah, yang ini aja lah ya. Nah, bebas lah ya. Kalau buat belajar mah. Nah, ini kita mungkin untuk ininya buttonnya saya hilangkan juga di sini teman-teman. Dan ini untuk legend juga nggak perlu kita teman-teman ya. Jadi langsung aja ke angkanya dan ini garis-garisnya kalau saya suka dihilangin. Nah, mungkin angka ini ya nominalnya boleh ditunjukin ya diunjukin.
Kita karena ini timeline berarti kita panjangin aja ini teman-teman ya. Kita panjangin aja ini ngalangin, kita tiangin dulu. Kita panjangin ke sini teman-teman ya. Ya ini untuk perapihannya atur-atur ya sama teman-teman. Maunya bagaimana ya? Itu kan ini agak kurang menarik ya. Yang ini saya pilihnya yang mungkin yang ini aja ya. Sebentar dulu jadi bertumpuk-tumpuk. Nah, begini aja lah. Ini mungkin agak menarik sedikit ya. Karena kalau buat desain yang secara detail ya, teman-teman itu agak lama lebih lama lagi gitu bikinnya ya. Jadi saya buat begini aja. Atau buat slicer saya bikinnya di atas aja ya. Ini biar menarik disimpan begini aja teman-teman. Nah, nah begini aja ya. Oke, selanjutnya ini kan ada tanggalnya, ini ada apa nominalnya. Kemudian untuk judulnya ini berarti eh, total lembur per harinya ya, per harinya gitu kan misalkan gitu ya istilahnya harinya. Kemudian setelah kita memperlihatkan ini biar enak ngedesain kita zoom dulu teman-teman ya. Kita zoom dulu jadi nanti kita set tuh di 70% berarti kalau untuk ditampilkan ya tergantung layar monitor teman-teman ya itu mah. Kemudian untuk selanjutnya berarti jam ya teman-teman ya. Untuk jam berarti kita ambil ke pivotnya yaitu jam tuh yang ini ya teman-teman ya. Kita insert kemudian pilih recommended chartnya ini pasti sama lah ini aja ini yang apa namanya tuh yang bar chart ya. Kita pindahkan dulu ke sini. Sorry, saya salah. Sebentar. Nah, harusnya begini. Kemudian untuk fit buttonnya saya hilangkan juga. Nah, ini untuk judulnya saya kasih nama. Ini kan, oh sorry, ini total, taruh total nominal lembur ya. Nominal lembur per bulan. Atau bisa juga total lembur per bulan dalam rupiah ya. Dalam rupiah. Gitu ya. Nah, satunya lagi adalah total lembur per bulan dalam jam. Lembur per bulan di dalam jam gitu teman-teman ya. Ya kalau membuat dashboard tuh ya begini teman-teman. Emang di awalnya melelahkan itu ya. Kita pilih desainnya biar agak sama mungkin dengan yang model sebentar tadi yang ini ya. Nah, yang ini ya. Ini untuk grid line-nya saya hapus aja. Saya nggak perlu. Sebentar. Ini agak beda ini teman-teman ya. Oh yang ini teman-teman. Nah yang ini saya maksudnya. Biar sama gitu. Biar tujuannya biar sama. Hmm. Ini udah gini. Nah kalau saya biasanya nyamain itu di formatnya ya. Misalkan untuk tingginya disamain 8. Ini juga disamain 8 misalkan. Ya itu tergantung ya. Namanya adjustment itu bebas teman-teman ya. Eh, Teman-teman yang punya gaya desain sendiri tersendiri silahkan saja bereksperimen. Kemudian untuk ini selanjutnya adalah oh ini 8 ya tadi ya. Dipasin ya 8. Nah, biar sama. Kemudian ini di align-nya kita bisa dirapikan lagi begini ya. Nah, memang kalau perapian itu lama ya teman-teman ya. Saya juga biasa seperti itu. Kemudian untuk pivot lainnya, nah ini berarti kan pivot jamnya kita insert lagi ke pivot chart lagi ya. Nah ini kita pilihnya berarti yang ini aja, yang sama ya. Kita oke aja. Ini kita pindahkan dulu ke sini. Kemudian kita sorry, nah ini kita tarik lagi. Ini kalau buat penyesuaian teman-teman bisa pakai manual begini juga boleh ya, lebih rapi nantinya. Misalnya kalau 33 ya kita sorry tadi berapa ya? Nah ini 34 ya. Kita enter 34 biar sama, ini juga sama 34 teman-teman. Oke, setelah itu ini legend kita nggak perlu ya. Untuk legendnya kita nggak perlu sebentar. So, ini oh ini untuk ini juga kita nggak perlu nih teman-teman nih. Lihat butonnya kita hide all aja semua ya. Kemudian ini untuk judul kita kasih judul berarti total lembur lembur per hari ya. Nah ini untuk saya lupa masih tanda ini berarti per jam ya teman-teman ya. Dalam satuan jam dan kalau ini dalam satuan rupiah ya. Satuan rupiah. Nah, jadi begini. Oke, selanjutnya mungkin saya coba setting di sini ya sedikit aja. Format chat areanya untuk ininya round corner ya teman-teman ya. Nah, kita buat round sebentar. Kemudian untuk markernya kita nggak perlu pakai marker teman-teman ya. Coba sebentar kita hilangkan dulu markernya. Kita pilih dulu seleksi labelnya, kemudian pilih ini, kemudian pilih markernya kita no marker ya, no marker. Nah gitu teman-teman. Kemudian selain itu untuk labelnya juga ini dibuat smooth smoothed line teman-teman ya.
buat smooth outline saja. Nah, biar agak gerinjil-gerinjil gitu ya teman-teman ya. Gerinjil-gerinjil. Ya, selanjutnya kita atur juga yang bawahnya teman-teman ya. Kita atur juga yang bawahnya. Ini kita format saja dulu ke sini. Kemudian untuk labelnya kita markernya tadi dihilangin. Markernya dihilangin. Kemudian untuk lainnya kita buat smooth line ya. Jadi seperti ini teman-teman. Dan kalau yang ini ya, kalau yang jam mungkin kita bisa tunjukin labelnya teman-teman biar karena teksnya kecil-kecil ya kalau yang jam. Kita tunjukin saja labelnya. Nah, mungkin buat labelnya itu coba di bawah ya teman-teman. Oh, di bawah jelek juga teman-teman ya. Dia buff aja sih. Nah, di sini aja gitu ya. Tapi pakai label tuh agak jadi bertumpuk ya teman-teman ya. Udah kita buat aja begini dulu deh. Nanti kita coba pikirkan bagaimana caranya biar tampilnya bagus. Oke, kita udah dapat nih ya untuk grafiknya. Ini kita panjangnya samain, panjang kali lebarnya samain aja. Sebentar, ini tadi kalau nggak salah ini 38 ya. Ini juga 8 harusnya. Biar sama, kita samain aja 8. Sebentar, oh salah. Harusnya ini ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dan biar rapi, ini kita gunakan align ya. Bisa middle, boleh top, boleh bottom, bebas teman-teman ya. Tergantung kebutuhan teman-teman ya. Selanjutnya, oh ini saya ingin samakan juga di sini. Ini kita klik kanan ya, format set area juga. Di sini round corner. Kemudian ini juga saya pilih sebentar. Ini juga saya ingin round corner. Ini juga round corner biar agak tidak terlalu ini ya tajam-tajam. Nah jadi begini tampilannya gitu ya. Desain bebas lah. Kalau desain mah itu tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau untuk desain dashboard itu ya. Nah mungkin untuk tampilan dashboardnya segini dulu aja ya. Kita coba tambahkan untuk filterisasi ini kita gunain namanya slicer ya teman-teman ya. Nah ini cat dan timeline ya. Kita masuk lagi ke area pivot ya. Kemudian kita klik pivot mana aja misalkan yang ini ya kita tambahkan slicer ya teman-teman ya. Kita isi slicer, kita pilih berdasarkan misalkan pengennya bulan teman-teman ya. Bulan berarti kita pilihnya yang sebentar yang mon ini ya teman-teman ya. Kita pilih bulan ini, maka akan muncul tampilan kotak seperti ini teman-teman. Kita cut aja ini ya, kita masukkan ke dashboardnya. Dan karena tadi saya mau nyimpannya di atas ini berarti kita slicernya atur ya teman-teman ya. Dia kalau bulan berarti kan 12 ya. Isinya 12. Nah, gini. Jadi kita tarik. Oh, masih ada yang di bawah. Oh, karena ada yang kurang dari dan lebih dari ya. Nggak apa-apa. Kita buat panjang aja begini. Nah, gitu. Nah, ini untuk slicer bulan, teman-teman. Kita ini kita geser dulu ke bawah. Nah, misal kita mau lihat data per bulan ya. Misalkan ini ceritanya tuh. Ini kita buat pas-pasin aja ya. Nah, ini juga sebenarnya selain pakai bulan ini bisa juga pakai timeline, teman-teman ya. Kalau bulan itu enaknya per bulan, satu bulan, satu bulan, satu bulan ya. Tapi bisa juga kita masukin misalkan pakai timeline begini. Sebentar, kita masuk dulu ke pivotnya, kemudian kita insert timeline teman-teman ya. Nah ini nanti kita pilih berdasarkan tanggal masuk. Kita oke ya. Kemudian di sini akan ada muncul kotak seperti ini lagi. Kita pindahkan lagi ke dashboardnya, teman-teman ya. Nah ini begini saja. Ini tinggal tarik begini. Nah sebentar, berarti ini masih kurang ke bawah teman-teman ya. Masih kurang ke bawah. Nanti kita kecilin aja kalau memang kurang untuk ukurannya. Jadi di pas-pasin aja teman-teman. Di sini saya tidak akan terlalu mendetail bagaimana mengaturnya ya. Jadi teman-teman boleh bereksperimen sendiri. Saya hanya menunjukkan bagaimana cara membuat dashboardnya teman-teman. Dan ini untuk ukurannya mungkin kita bisa sesuaikan ya. Untuk tinggi bulannya ya biar agak matching lah dikit gitu ya sama yang atasnya. Nah ini baru kita tarik lagi. Ini kita grup dulu ya. Biar kita enak mindah-mindahinnya. Nah sorry. Ini kita tarik ke atas. Nah kemudian ini mungkin disesuaikan untuk panjangnya. Biar enak gitu teman-teman ya. Biar enak nah gitu ya. Nah, setelah itu sebentar ini agak kurang menarik nih. Nah, begini. Jadi kelihatan ya untuk versi dashboardnya. Sekarang kita coba zoom ya, kita coba zoom. Maka kita setelah coba zoom, kita coba dulu lihat full screen modenya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Kalau kurang panjang atau kurang lebar, kita bisa perlebar lagi sesuaikan dengan screen kira-kira cukupnya di berapa ya teman-teman ya. Ini saya merging, kemudian biar ini agak ke sini mepet, biar pas. Nah, jadi tampilannya ya minimal agak menarik lah gitu ya. Ya kelihatan. Nah, ini untuk slicernya bisa digeser-geser begini teman-teman ya. Nah, begitu.
Nah, untuk kita harus pastiin nih teman-teman ya, kalau untuk filter itu biar dia ikut bergerak ke semuanya teman-teman, itu di pivotnya kita atur ya. Jadi setiap masing-masing pivotnya kita atur, klik kanan aja. Contoh yang ini ya, apa namanya tuh? Oh sorry, bukan di sini. Saya lupa di dashboard ini ya. Di slicernya misalkan ya kita pilih report connection-nya ya. Dia terhubungnya kemana aja. Jadi kalau saya pilihnya ke semua pivot table-nya. Saya lupa tuh. Nah ini report connection-nya kita pilih ke semuanya, termasuk yang ini pun timeline ya. Kita report connection-nya ke semuanya juga nih teman-teman. Nah gitu. Jadi nantinya dinamis gitu ya untuk hasil tampilan dari filternya. Contoh misalnya kita mau lihat yang bulan Januari teman-teman. Nah ini kelihatan kan untuk grafiknya seperti ini ya. Kelihatan. Teman-teman boleh misalkan kalau tadi kalau udah sedikit gini kan kalau banyak tuh datanya bertumpuk ya teman-teman ya. Tapi kalau sedikit kan nggak terlalu bertumpuk nih mestinya labelnya nih. Nah gitu tuh. Nah teman-teman bisa atur sendiri lah ya untuk bagaimana cara mengatur label mungkin nanti saya bahas di video yang berbeda ya teman-teman ya. Supaya nggak terlalu panjang di video pembuatan dashboard ini ya. Jadi saya buat dulu modelnya begini dulu aja ya untuk tampilan dashboardnya. Jadi dari video ini ya, part ke-6 ini saya sudah tunjukkan bagaimana cara pembuatan dashboardnya. Jadi teman-teman yang ingin mempergunakan template-nya atau mungkin ingin sekedar berlatih ataupun memperdalam pembuatan jam lembur karyawan ini ya, perhitungan jam lembur karyawan ini silakan saja nanti klik link filenya di deskripsi teman-teman ya. Dan itu filenya saya bagikan gratis ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman ada yang kebingungan ketika mengimplementasikan eh, template ini silahkan dituliskan aja di kolom komentar ya nanti saya coba jelaskan bagaimana konsep dari pembuatan template ini. Oke sekian terima kasih teman-teman ya bagi yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe-nya semoga bermanfaat dari apa yang saya bagikan. Mohon maaf kalau dari sisi penjelasan agak terlalu cepat ya untuk kali ini karena memang untuk pembuatan dashboard ini apa namanya itu istilahnya cukup rumit ya banyak hal yang mesti disetting gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, gitu aja. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.